liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa khatamin nabiyyin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan sebelumnya kita telah berbicara mengenai surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi Allah itu Tuhannya semesta alam. Kemudian dilanjutkan Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi Allah itu Tuhannya semesta alam, maha pengasih lagi maha penyayang. Allah memberikan kepada kita tak terhitung. Kita tidak mampu menghitung nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian pada malam ini kita akan melanjutkan Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Jadi Allah itu bukan hanya pemilik dunia ini, bukan hanya dunia ini dikuasai, tetapi juga hari pembalasan. Kita pertama membahas tentang Maliki. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama qiraah, ahli qiraah. Ada yang membaca Maliki, ada yang membaca Maliki, bahkan ada yang membaca Malaka, ada yang membaca Mulki, ada yang membaca Malaku. Tapi yang paling populer dua, yaitu Maliki dan Maliki. Yang membaca Maliki ada imam qiraah yang bernama Asim, dinamai Imam Asim. Dulu ada ulama qiraah namanya Asim, juga Al-Kisai. Ini ahli qiraah membaca Maliki. Bahkan di dalam kitab saya baca ternyata Rasulullah juga membaca Maliki. Sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalha, Subair juga membaca Maliki. Yang membaca Maliki tidak panjang mimnya, itu seperti ahli qiraah yang bernama Nafi, bernama Hamzah, Said bin Thabit, termasuk juga Abu Darda. Ada yang membaca Malaka, yang berarti memiliki. Hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa saya sampaikan seperti ini? Supaya kita memahami bahwa ternyata bacaan Maliki bukan cuma satu bacaan, tapi ada yang membaca Maliki. Kalau kita sudah memahami seperti ini, tidak mudah menyalahkan orang lain, karena masing-masing ada alasannya, ada dalilnya. Dan ini juga berarti bahwa semakin
banyak pembacaan seseorang, semakin banyak pengetahuannya seseorang, semakin tidak berani menyalahkan karena ada pendapat yang lain. Jadi maliki yang berarti yang memiliki. Itulah sebabnya kata malik berasal dari kata malaka yang pada mulanya berarti kemampuan atau kelayakan terhadap sesuatu. Artinya yang bisa menjadi raja, yang bisa menjadi pemimpin adalah orang yang layak. Bagaimana bisa menjadi pemimpin, menjadi raja kalau seandainya pengetahuannya terbatas? Ulama yang membaca maliki, dia kaitkan dengan firman Allah yang berbunyi, sering dibaca Pak Imam, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Qulillahumma malikal mulk, qul katakanlah, Allahumma ya Allah malikal mulk, yang memiliki kerajaan, yang memiliki kekuasaan. Allah memberikan kerajaan, kekuasaan kepada orang yang dikehendaki. Jadi kalau Allah menghendaki seseorang bisa menjadi penguasa, dan Allah mencabut kekuasaan kepada orang yang dikehendaki. Kalau Allah menghendaki, gampang saja mencabut kekuasaan itu kepada seseorang. Kita sudah lihat buktinya, banyak negara-negara yang tadinya berkuasa bertahun-tahun di tempat itu, tapi Allah menghendaki orang itu tiba-tiba berhenti menjadi raja, menjadi penguasa. Wa tu'izzu man tasha, engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki. Jadi kalau Allah ingin memuliakan seseorang, begitu biasa-biasa saja perbuatannya, tiba-tiba dimuliakan. Demikian juga ada yang tadinya miskin, kalau Allah menghendaki menjadi kaya, tiba-tiba menjadi kaya. Yang tadinya miskin, tiba-tiba menjadi banyak uang. Mengapa? Karena Allah menghendaki. Itu contoh kecil hadirnya berbahagia. Biarikal khair, di tengahmu kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha menguasai segala sesuatu. Maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Kalau yang membaca tadi Maliki yaumiddin berarti raja pada hari pembalasan. Maka yang dimasukkan maliki di sini adalah hanya Allah sendiri. Karena nanti di hari kemudian tidak ada yang bisa menjadi raja kecuali Allah sendiri. Manusia tidak bisa menjadi raja di hari kemudian. Berbeda di dunia ini, banyak orang yang mau jadi raja, banyak orang yang mau jadi penguasa, banyak orang yang mau menjadi pemimpin kepada kelompok yang tertentu. Ada pada saat menjadi pemimpin penguasa, kadang-kadang menjadi penguasa yang berlaku sewenang-wenang. Apa saja yang diinginkan itu yang terjadi. Nanti di hari kemudian pemimpin penguasa yang seperti ini akan dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah, limanil mulkil yawm lillahil wahidul qahhar. Siapakah penguasa pada hari ini? Lillahil wahidul qahhar, milik Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Jadi nanti dia kemudian Allah bertanya, milik siapa kerajaan pada hari ini? Dijawab Allah, miliknya Allah yang Maha Esa, Maha mengalahkan. Allah sebagai raja, sebagai penguasa, memiliki hukum dan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya, dengan benar. Mengapa?
Karena Allah itu betul-betul berkuasa. Tidak ada yang bisa intervensi, tidak ada yang bisa bisik-bisik. Di dunia ini penguasa kadang-kadang bisa dibisik, diintervensi. Tapi nanti di hari kemudian Allah akan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yawma idzin. Pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain dari segala urusan, pada hari itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti di hari kemudian tidak ada seseorang yang bisa membantu menolong orang lain. Mengapa? Wal amru yawma idzin. Urusan pada hari itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang berlaku sewenang-wenang di dunia ini, nanti akan dicari oleh Allah. Allah mengatakan, Anal Malik, saya adalah raja. Aina mulukul ard, di mana itu raja-raja yang pernah hidup di dunia? Ada orang yang sombong menjadi raja, ada yang takabur menjadi raja. Ainal jabbarun, di mana orang yang menganggap dirinya hebat. Ainal mutakabbirun, di mana itu raja waktu hidup di dunia sombong. Seperti Firaun. Firaun itu sombong. Kalau dia mengatakan saya bunuh orang ini, dia bunuh. Seperti Masita, dibunuh hidup-hidup. Orang yang seperti ini akan dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari itu al-mulku yawma idzin, kerajaan, kekuasaan pada hari itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah ini pertama kita memahami bahwa ternyata Maliki Yaumiddin di surah Al-Fatihah bisa dibaca Maliki. Dua bacaannya. Imam Syafi'i yang banyak diikuti di Indonesia berpendapat bahwa ayat 4 surah Al-Fatihah dibaca Maliki, bukan Maliki. Ini Imam Syafi'i membaca Maliki. Mengapa Imam Syafi'i membaca Maliki? Karena dengan satu huruf dibaca ayat Al-Quran, banyak derajat yang kita dapatkan nanti di hari kemudian. Banyak pahala. Di dalam hadis dikemukakan, man qara harfan min kitabillah falahu hasan. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan itu 10 balasannya. La aqulu alif lam min harfun, saya tidak mengatakan alif lam min satu huruf, walakin akan tetapi alif harfun, alifnya satu huruf, wal lam harfun, lamnya satu huruf, wa mim harfun, mimnya satu huruf. Jadi membaca alif lam mim 3 huruf, satu huruf satu kebaikan 10 balasannya. Apalagi kalau ada huruf, apalagi kalau di dalam sholat. Kalau Maliki tadi dibaca Maliki panjang berarti 4 hurufnya. Kalau dibaca Maliki 3 hurufnya. Disinilah kecenderungannya Imam Syafi'i membaca Maliki. Bukan berarti tidak boleh kita baca Maliki. Tetapi Imam Syafi'i selalu berusaha bagaimana supaya amalnya bertambah. Itu Maliki. Kemudian yang kedua, Maliki Yaumiddin, kata yaum. Kata yaum dalam Al-Quran terulang sebanyak 365 kali. Kata yaum biasa diartikan hari, sama jumlahnya hari dalam setahun. Jadi itu luar biasa itu Al-Quran. Sama ketika kita kaji kata al-maut dalam Al-Quran yang berarti mati, jumlahnya 145 kali. Sama jumlahnya al-haya yang berarti hidup, 145 kali.
Jadi itu Al-Quran itu luar biasa, hitung-hitungannya akhirnya berbahaya. Yom terulang sebanyak 365 kali dalam Al-Quran, sama dengan jumlahnya hari dalam setahun. Meskipun demikian, kata yom dalam Al-Quran tidak hanya diartikan hari, tetapi juga bisa berarti waktu atau periode. Hari yom itu bukan hanya berarti hari, tapi juga bisa berarti waktu, bisa berarti periode. Sama juga dengan besok. Besok kalau kita orang Sulawesi, sesudah hari ini. Nah, ada juga daerah tertentu kalau mengatakan besok bukan sesudah hari ini. Misalnya dia berjanji pinjam uangnya besok saya bayar, belum tentu besok, karena ada yang dipahami besok selain daripada besok. Atau berjanji besok kita bertemu, padahal bukan besok betulan seperti yang kita percaya. Sama halnya dengan yom. Di surah As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan antara keduanya fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Nah, jadi kalau diartikan secara tekstual, langit dan bumi dan antara keduanya diciptakan 6 hari saja, tidak cukup seminggu. Tetapi ulama tafsir seperti Pak Quraisy Shihab, jangan kita pahami bahwa 6 hari itu sama yang kita pahami 6 hari. Contoh lain di dalam Al-Quran surah Sajdah juga, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah. Satu hari itu ukurannya 1000 tahun. Mimma tahun yang kalian itu. Jadi ini nanti bandingannya hari kemudian dengan di dunia ini. Jadi satu hari di akhirat sama halnya kalau kita hidup 1000 tahun di dunia ini. Sebentar sekali kita hidup di dunia ini. Hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah 2. Maliki yang memiliki bisa juga berarti raja tadi, yaumi hari, kemudian adil. Adil ini paling tidak ada 2 artinya. Yang pertama bisa berarti agama, bisa juga berarti pembalasan. Ada yang mencoba kaitkan apa keterkaitan agama dengan pembalasan. Karena orang yang mempercayai adanya hari pembalasan adalah orang yang beragama. Kalau tidak ada agamanya, orang tidak percaya hari pembalasan. Di Al-Quran juga dikatakan begitu. Ada yang berpendapat bahwa di dunia ini kalau ada yang mati, ada yang hidup. Ada yang mati, ada lagi yang hidup. Begitu seterusnya. Tidak ada hari pembalasan. Tapi kita punya agama, kita orang Islam meyakini bahwa nanti di hari kemudian ada namanya hari pembalasan. Kita perhatikan 2 ini adil. Yang pertama berarti agama. Di dalam Al-Quran ada firman Allah yang berbunyi, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Jadi beruntunglah kita sudah memeluk agama Islam sebagai agama kita, karena yang diterima Allah hanya agama Islam. Ditambah lagi ayat yang lain di surah Al-Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam. Jadi kalau ada orang mencari agama bukan agama Islam dicari, fala yuqbala minhu,
maka tidak diterima darinya, tidak diterima agamanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Jadi rugi orang yang mencari agama bukan Islam. Kemudian yang kedua, itu tadi berarti agama ada dalilnya dalam Al-Quran. Ad-din berarti pembalasan. Mengapa dikatakan pembalasan? Karena pada saat itu semua perbuatan yang pernah kita lakukan di dunia ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibalas oleh Allah. Tidak ada satupun yang tidak dibalas oleh Allah. Jika seseorang melakukan kebaikan, maka dibalas dengan kebaikan. Tetapi jika seseorang melakukan keburukan, dibalas dengan keburukan. Kebaikan itu dibalas dengan surga, keburukan itu dibalas dengan neraka, kecuali kalau Allah memaafkan orang itu. Dia harus hati-hati. Di dunia ini tempat kita untuk beramal, bekerja, nanti di hari kemudian akan dibalas. Di surah Al-Salsalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan amal kebaikan sebesar biji zarah, pasti dia akan melihatnya. Biji zarah itu kecil sekali, tidak mampu kita lihat kecuali menggunakan kaca pembesar. Apa namanya itu kaca pembesar? Nah, sekecil itu kita lakukan akan dibalas oleh Allah. Membuat duri di jalan, mengganggu orang yang lewat, itu juga termasuk amal soleh. Jadi kalau ada batu menghalangi orang di jalan, kita singkirkan, kita akan melakukan amal soleh. Kebalikannya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan keburukan sebesar biji zarah, maka pasti dia melihatnya. Nah, di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang juga memberikan jawaban ad-din itu diartikan pembalasan. Yang pertama, di dalam Al-Quran surah Al-Infitar ayat 17 sampai 19, Allah berfirman, "Wa ma adraka ma yaumuddin, wa ma adraka ma yaumuddin." Tahukah engkau apakah hari pembalasan itu? Nah, adil di sini diartikan pembalasan. Tahukah engkau apakah hari pembalasan itu? Di dalam Al-Quran kalau ada kata wa ma adraka, pasti peristiwanya luar biasa. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Kemudian summa ma adraka ma yaumuddin. Kemudian apakah engkau tahu apakah hari pembalasan itu? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idzin lillah. Pada hari itu tidak ada seseorang yang mampu berkuasa menolong orang lain. Tidak ada. Orang tua tidak mampu menolong anaknya. Istri tidak mampu menolong suaminya, suami tidak mampu menolong istrinya. Pokoknya semua orang lari mencari pertolongan, tapi tidak ada yang bisa memberikan pertolongan. Kalaupun anak mengatakan, wahai bapakku, wahai ibuku, di dunia engkau adalah bapakku, engkau adalah ibuku, bantulah saya hari ini. Tidak ada istilah itu. Demikian juga kebalikannya, orang tua datang kepada anaknya, wahai anakku, saya dalam keadaan kesulitan, saya menderita. Kalau saya tidak ditolong, dibantu, maka saya akan disiksa. Tolonglah saya, engkau adalah anakku di dunia ini. Tidak ada istilah seperti itu, hadirin yang berbahagia. Mengapa? Wal amru yauma idzin lillah. Pada hari itu urusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita banyak melakukan kebaikan di dunia ini, maka kita akan mendapat balasan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayat yang mendukung ad-din itu diartikan pembalasan, firman Allah di surah An-Nur,
Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna annallahu al-haqqul mubin. Pada hari itu Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka, dan mereka tahu bahwa Allah Maha benar lagi Maha menjelaskan. Jadi nanti yang kemudian Allah betul-betul membalas seseorang dengan balasan yang sebenar-benarnya. Kemudian ayat lain yang mendukung surah Hud ayat 105, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznihi faminhum syaqiyyun wa sa'id. Ketika hari itu datang, tidak seorang pun yang berbicara kecuali dengan izin Allah. Faminhum syaqiyyun wa sa'id, maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Nanti di hari kemudian ada orang yang celaka dan ada orang yang berbahagia. Sama halnya di dunia ini, sering kita berbahagia bersama dengan keluarga kita, tapi ada juga orang menderita disebabkan karena kemiskinannya, disebabkan karena masalah yang dihadapi. Tapi nanti di hari kemudian betul-betul akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala seadil-adilnya. Jadi kalau di dunia ini rajin melakukan sholat, rajin berpuasa, rajin membaca Al-Quran, rajin berzikir, nanti di hari kemudian akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan surga. Tetapi kalau melakukan kemaksiatan, bagi mahasiswa termasuk ayat yang seperti ini dijadikan alasan bahwa tidak mungkin Allah memberikan surga kepada orang yang melakukan kemaksiatan, mengkonsumsi sabu-sabu, dan demikian juga kebalikannya, tidak mungkin Allah memasukkan neraka yang suka masuk di dalam masjid. Tapi memang pada saat itu Allah akan memberikan balasan yang sebaik-baik. Jadi bacaan kita pada malam ini Maliki Yaumiddin, kita sudah pahami bahwa Maliki bisa berarti yang memiliki, bisa juga berarti raja. Yaumi hari adil pembalasan, bisa juga berarti agama. Mengapa Allah mengatakan Maliki Yaumiddin yang memiliki hari pembalasan? Mengandung makna bahwa di sana kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya. Kita diadili, berbeda dengan di dunia ini. Kemudian yang kedua, kepemilikan Allah berbeda dengan kepemilikan makhluk. Kalau Allah berwenang penuh terhadap makhluknya, atau apa saja yang dimiliki oleh Allah berwenang penuh, tetapi manusia meskipun menjadi raja, meskipun menjadi penguasa, tidak akan mampu berwenang sepenuhnya kepada yang dijadikan sebagai budak, dijadikan sebagai pembantu. Contoh, ketika kita memiliki pekerja atau pembantu atau yang bekerja di tempat kita, boleh jadi kita mempekerjakan di siang harinya, kita bisa menguasai fisiknya, tetapi perasaan dan pikirannya tidak mampu kita kuasai. Rabiatul Adawiyah, sufi perempuan, pernah bekerja sebagai pembantu. Di siang hari dia bekerja melayani majikannya, di malam hari dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kadang-kadang mati lampu di kamarnya tapi kelihatan menyala karena ibadah yang dilakukan luar biasa itu. Disitulah Rabiatul Adawiyah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kampus dipelajari tasawuf, termasuk diantaranya tokohnya adalah Rabiatul Adawiyah. Rabiatul Adawiyah terkenal dengan konsep cintanya, bercinta-cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Rabiatul Adawiyah mengatakan, "Ya Tuhanku, jikalau saya
menyembah Engkau karena menginginkan surga, jauhkanlah surga daripadaku. Kalau saya beribadah kepada-Mu ya Allah karena menginginkan neraka jauh daripadaku, dekatkanlah neraka itu kepadaku. Tetapi karena saya beribadah kepada-Mu ya Allah, betul-betul cinta kepada-Mu, maka berikanlah cinta-Mu kepadaku. Itu Rabiatul Adawiyah, bercinta-cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ya, seseorang yang memiliki gelas misalnya, boleh jadi memiliki gelas itu, tetapi tidak serta-merta karena memiliki gelas itu boleh dilemparkan sehingga gelas itu hancur atau gelas itu bermasalah. Kalau kita lakukan seperti itu, pasti kita akan dikecam hadirin yang berbahagia. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memiliki kita semuanya, Allah juga akan menjadi raja, maka Dia akan melakukan apa saja yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diampuni segala dosa kita, karena kalau seandainya kita bandingkan ibadah yang kita lakukan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah seimbang. Rasulullah sendiri selalu istighfar dalam sehari minimal 100, ada yang mengatakan 70. Bukan berarti Rasulullah pernah berdosa, tetapi Rasulullah mengakui bahwa ternyata nikmat Allah itu begitu banyak dibandingkan dengan ibadah yang dilakukan tidak seimbang, sehingga Rasulullah mengucapkan astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pengajian selanjutnya kita akan membahas ayat selanjutnya, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu lah kami sembah dan hanya kepada-Mu lah kami mohon pertolongan. Ayat ini mengajak kepada kita untuk menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, kemudian memohon kepada Allah. Yang kedua, ayat ini dipahami bahwa semestinya kita betul-betul beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Hanya kepada-Mu ya Allah kami sembah, kepada Allah kita menyembah, dan kepada Allah kita memohon pertolongan. Hadirin yang berbahagia, sekira ini yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada diri, lebih-lebih kepada pribadi saya sendiri, sehingga kita senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat di dunia dan di akhirat, bahagia di dunia dan di akhirat, sejahtera di dunia dan di akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.